Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Murni Hermawati Sitanggang MTH, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas 35, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan perbandingan ideologi liberalisme Amerika Serikat versus ideologi Pancasila Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Atia Zazara dengan NIM 240210301032 dan rekan saya Julia Nur Safitri dengan NIM 240910302037. Saya Larasati Wahyu Safitri dari NIM 240210301010 serta rekan Saya Rizka Puspita Putri dengan NIM 240210301007. dan saya Syucia Rekolina Purba dengan NIM 240910302055. Negara Amerika Serikat adalah sebuah negara yang memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik dan ekonomi dunia. Negara ini tidak hanya dikenal sebagai kekuatan besar dalam politik global, tapi juga sebagai simbol kebebasan, hak asasi manusia, dan demokrasi. Jadi salah satu ideologi yang mendasari negara ini adalah memilih ideologi liberalisme. Amerika adalah jajahan Inggris. Saat itu rakyat Amerika dipaksa membayar pajak tinggi, tetapi mereka tidak punya wakil dalam parlemen Inggris. Dalam jurnal hukum modern terdapat seorang filsuf Inggris yang bernama John Locke yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan teori politik modern. John Locke bilang, setiap manusia punya hak alamiah, yaitu hak untuk hidup, merdeka, dan memiliki sesuatu. Pemerintah itu seharusnya cuma jadi pelindung hak-hak ini, bukan penguasa absolut. Setelah merdeka, Amerika merancang sistem pemerintahan yang memberi ruang besar pada kebebasan warga. Dalam konstitusi dan Bill of Rights, mereka menjamin kebebasan berpendapat, beragama, dan memiliki senjata. Semua ini adalah bentuk nyata dari liberalisme. Amerika percaya bahwa dirinya itu unik dan punya tanggung jawab untuk menyebarkan nilai-nilai kebebasan di seluruh dunia. Amerika menjalankan dengan sistem republik dengan demokrasi liberal yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kita dapat melihat bahwa warga bebas menyuarakan kritik terhadap pemerintah termasuk melalui media massa tanpa adanya ancaman represi. Amerika menerapkan prinsip sekularisme liberal yang memisahkan agama dari urusan negara. Selain itu, diskriminasi ditentang keras termasuk pada mereka yang memiliki kepercayaan agnostik atau ateis. 10 amandemen dan pertama konstitusi yang menjamin kebebasan individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Kesetaraan hak yaitu gerakan-gerakan hak sipil, feminisme, dan gerakan LGBT diberikan kebebasan di publik. Hukum juga melarang diskriminasi berdasarkan gender, orientasi seksual, atau agama. Kebebasan seni dan media yaitu seniman, musisi, dan penulis bebas menyuarakan opini mereka, bahkan yang bertentangan dengan pemerintah. Warganya bebas memilih pemimpin, ikut dalam aksi protes, dan menyuarakan pendapatnya. Tapi sayangnya Amerika Serikat juga menghadapi polarisasi politik yang tajam. Berbeda dengan Amerika, Inggris dan Jerman menerapkan sistem parlementer yang multipartai. Amerika Serikat menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara dan beragama. Tapi di sisi lain, diskriminasi rasial dan ekonomi masih menjadi masalah yang serius di sana. Sementara itu, Inggris dan Jerman punya pendekatan yang lebih kuat terhadap kesetaraan, misalnya dengan undang-undang anti-diskriminasi yang lebih aktif. Banyak perusahaan raksasa dunia yang terlahir dalam sistem pasar bebas di sana. Tapi karena pemerintah sedikit campur tangan, kesenjangan ekonomi jadi sangat tinggi. Jerman menerapkan demokrasi pasar sosial, di mana kebebasan pasar tetap dijalankan, akan tetapi pemerintah juga ikut menjamin kesejahteraan warga lewat layanan publik. Masyarakat Amerika punya kebebasan berekspresi yang luar biasa. Tapi karena fokus pada kebebasan individu, banyak orang jadi kurang peduli dengan kehidupan sosial di sekitarnya. Kalau di Jerman, ada keseimbangan yang tetap dijaga. Kebebasan tetap penting, tapi tanggung jawab sosial juga ditanamkan lewat kebijakan dan pendidikan. Amerika sangat menjunjung kebebasan beragama, bahkan sampai benar-benar memisahkan agama dari negeri. Tapi hal ini juga bisa menyebabkan munculnya rasa kosong secara spiritual di sebagian orang. Sedangkan di Jerman, meskipun sekedar negara, bahkan ada sistem pajak gereja yang digunakan untuk mendukung lembaga-lembaga keagamaan. liberalisme berdampak pada terbentuknya sistem demokrasi, meskipun demokrasi tidak selalu identik dengan liberalisme. Liberalisme melahirkan kapitalisme yang menekankan nilainya campur tangan pemerintah dan mengandalkan mekanisme pasar.
Prinsip pasar bebas dan privatisasi ala liberalisme telah diadopsi sebagian sejak era reformasi. Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan peran sentral dalam ekonomi, seperti dalam pengelolaan sumber daya alam pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat Indonesia cenderung komunal dan religius, sehingga liberalisme dalam bentuk kebebasan tanpa batas bisa menimbulkan resistensi. Beberapa kebijakan liberal seperti hak minoritas seksual, legalisasi narkoba ringan atau aborsi bebas yang di beberapa negara liberal sudah diterima, namun menjadi isu sensitif di Indonesia. Penerapan liberalisme secara penuh di Indonesia dinilai tidak cocok. Nilai-nilai luhur Pancasila seperti gotong royong dan keadilan sosial lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Amerika Serikat menganut ideologi liberal yang berakar pada liberalisme, sedangkan Pancasila mengedepankan harmoni antara individu dan masyarakat. Pada liberalisme Amerika Serikat terdapat kebebasan individu dan hak asasi manusia, kapitalisme sebagai sistem ekonomi, dan individualisme sebagai nilai penting. Sedangkan Pancasila Indonesia terdapat ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan persatuan dalam keberagaman budaya, agama, dan etnis. Amerika Serikat menjamin kebebasan individu, kesempatan yang sama bagi warga negara, serta mendorong inovasi dan kemajuan ekonomi, sedangkan Pancasila Indonesia mewujudkan kesejahteraan rakyat secara kolektif dan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Pada Amerika Serikat, kapitalisme menjadi dasar ekonomi dengan fokus pada kepemilikan pribadi dan persaingan pasar bebas, sedangkan Pancasila Indonesia mengedepankan ekonomi yang berkeadilan sosial. Liberalisme Amerika Serikat cenderung mengedepankan individualisme dan kebebasan termasuk dalam hal keberagaman, sedangkan Pancasila Indonesia berfokus pada keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial. Jadi bahwa Amerika Serikat menganut ideologi liberalisme yang menekankan kebebasan individu, demokrasi, dan hak asasi manusia. Sementara itu, Indonesia menganut Pancasila yang lebih menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama. Dapat disimpulkan, ideologi liberalisme tidak bisa ditetapkan sepenuhnya di Indonesia, namun nilai-nilai positifnya bisa diambil dan disesuaikan dengan konteks budaya serta prinsip-prinsip Pancasila. Sekian yang dapat kelompok kami paparkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.